Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu pada pagi ini. Saudara, hari-hari ini sekali lagi memang masalah demi masalah mungkin terjadi dalam hidup kita. Dan kita katakan, Tuhan kok gak selesai-selesai, sampai kapan? Saya diberkati ketika Jim Yos mengisi gereja ini. Dia berkata bahwa jangan memikirkan tahun 2022 akan lebih baik. Kita boleh berharap, tapi jangan berpikir aku nanti akan bekerja baik ketika COVID-19 selesai. Saudara, Jim Yos berkata bahwa mungkin 2022 malah bisa lebih buruk dari 2021. Tetapi dia berkata semacam ini, Tuhan mengadakan mujizat, Tuhan mengadakan hal yang dahsyat ketika ada masalah, ketika ada problem, ketika keadaan tidak baik, ketika keadaan mungkin menurut manusia itu tidak menguntungkan, Tuhan bisa bekerja. Dan waktu itu dia memberikan contoh tentang bagaimana rasul-rasul ketika keadaannya besar, terjadilah saat itu Tuhan melawat melalui diaken-diaken yang diutus Tuhan ya, Filipus dan teman-teman. Dan waktu itu firman Tuhan katakan bahkan daerah Samaria pun dilawat Tuhan. Tuhan bisa mengadakan mujizat. Tuhan bisa mengadakan karyanya biarpun ada masalah. Hari-hari ini mungkin pandemik tidak selesai, tapi Tuhan bisa bekerja. Tuhan bisa memberkati saudara ketika masih ada pandemik. Tuhan bisa menolong saudara ketika masih ada pandemik belum selesai. Omikron masih ada. Setiap hari kok tambah banyak Pak kekhawatiran. Wah ini bahaya saudara. Problemnya kita yaitu kekhawatiran. Orang bisa khawatir dan itu asam lambung naik. Hari-hari ini asam lambung banyak orang naik saudara. Kita banyak berdoa hari-hari ini untuk orang-orang yang asam lambungnya naik. Kenapa? Pikiran. Pikiran boleh, tapi kalau membuat engkau sakit itu merugikan kita sendiri. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita belajar di dalam Filipi 4 ayat 6. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara, kata apapun juga itu berarti apapun ya. Di terjemahan lama saudara, kata apapun berbunyi gini. Janganlah kamu khawatir akan barang. Kebutuhan berarti saudara. Barang, sesuatu, hal. Berarti sesuatu kebutuhan. Barang, kebutuhan. Kemudian, melainkan di dalam tiap-tiap sesuatu, biarlah kehendakmu dinyatakan kepada Allah dengan doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Kalau saudara saat ini butuh apa? Barang. Kekhawatiranmu tentang apa? Utang piutang, tentang hal, tentang sesuatu. Saudara, naikkan permohonan kepada Allah dengan doa dan ucapan syukur kata Tuhan. Dan ini penting di dalam kehidupan kita. Saudara, dalam firman Allah yang hidup, bagus sekali saudara. Jangan kamu khawatir akan suatu apapun. Jadi hal apapun, barang, sesuatu, melainkan bawalah segala kebutuhan saudara. Saudara butuh apa nih? Bawalah kebutuhan saudara kepada Allah. Dan jangan lupa bersyukur atas jawabannya saudara. Bersyukur atas jawabannya. Membawa kepada Allah segala kekhawatiranmu. Nanti dia akan menjawab firman Tuhan katakan. Jadi kalau saudara punya masalah, jangan datang kepada dukun. Jangan datang kepada manusia, engkau akan kecewa. Boleh kepada orang-orang yang saudara lihat dia lebih ahli, sharing minta didoakan boleh. Tapi jangan berharap terlalu banyak, engkau akan kecewa. Yang penting saudara harus kepada Tuhan. Karena dia yang menolong saudara. Saudara, kekhawatiran itu, Yesus pernah berkata tentang kekhawatiran saudara. Saudara bisa lihat murid-murid pun mengalami kekhawatiran. Tapi sebetulnya menurut survei,
82% kekhawatiran itu atau ketakutan itu tidak terjadi. Survei membuktikan 82% kekhawatiran tidak terjadi. 18% sisanya dari kekhawatiran itu yang terjadi bisa tidak terjadi. Lah, ya saudara. Jadi 80% tidak terjadi, yang 88% itu bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Tapi manusia sudah terkhawatir, saudara, sehingga membuat dia sakit. Bahkan ahli-ahli gizi, ahli-ahli organ-organ tubuh, mereka berkata bahwa kekhawatiran itu tidak menambah sesuatu yang baik dalam hidupmu, tapi malah menambahkan sesuatu yang buruk dalam hidupmu. Banyak orang, saudara, khawatir, kemudian dia mengambil jalan pintas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar soal kekhawatiran makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Tuhan jelas memberikan satu perumpamaan. Lihat burung di udara. Burung di udara tidak punya tempat tinggal, tapi Tuhan pelihara. Lihat bunga-bunga bakung. Mereka tidak punya sesuatu hal, tapi mereka punya pakaian yang bagus. Saudara, Tuhan memberikan gambaran, jangan khawatir. Apapun saat ini yang terjadi dalam hidup saudara, mari letakkan kekhawatiranmu. Minta Tuhan, aku mau tidak khawatir. Saudara, khawatir itu seperti apa toh? Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan tolong Tuhan, tiba-tiba muncul bayar utang tanggal sekian, bayar utang tanggal sekian, besok bayar ini itu kekhawatiran, saudara. Saudara minta, boleh tidak Pak khawatir? Kekhawatiran itu harus diserahkan pada Tuhan. Tadi membawa kepada Tuhan, serahkan. Sehingga saudara tidak terbawa. Kalau saudara terlalu khawatir, saudara akan kena penyakit-penyakit, saudara. Hari ini di dalam nama Yesus, serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara. Saudara yang khawatir, bersama-sama, mari angkat tangan bersama-sama dengan saya. Bapa di surga, kami berdoa pada pagi ini, segala kekhawatiran dalam hidup kami, masalah keuangan kami, masalah rumah tangga kami, masalah ekonomi kami, masalah apapun dalam hidup kami penuh khawatir Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah terlalu hebat untuk menolong kami. Firman-Mu katakan bahwa seluruhnya kepada Tuhan, maka Engkau akan menjawabnya. Kami percaya pertolongan itu datangnya dari Allah. Dan kami mau di dalam nama Yesus, Engkau menolong anak-anak-Mu dalam kekhawatiran, ada jalan keluar, ada pertolongan Allah. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin.